Halo Taurus, welcome back to my channel. Apa kabar Taurus semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita reading lagi ya buat Taurus. Kali ini kita akan bertemakan tentang healing, penyembuhan untuk diri kamu ya. Kita akan lihat di sini. Sebagian dari kamu itu mungkin mempunyai masalah atau pengen merubah semua masalah itu menjadi suatu kebahagiaan ya. Semoga itu akan terwujud ya. Amin. Oke, buat Taurus, tapi ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Taurus, fokus ke kartu ini. Kita akan lihat di sini energi kamu ya. Kita akan ambil 3 kartu energi di sini. Self healingnya kamu, prosesnya seperti apa? Cerita apa yang terlihat di sini? Oke, maaf. Oke. Oh, banyak ya. Kita ulang lagi ya. Oke. Nah, Taurus, di sini bacaan secara general, energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading lagi bisa kebaca ya energi kamu di sini. Nah, Taurus, di sini kita bercerita tentang healing, tentang penyembuhan. Terlihat beberapa dari kamu di sini itu memiliki suatu masalah dalam hidup. Ya, beberapa kamu juga di sini aku melihat ada beban ya, beban hidup yang kamu tanggung. Mungkin beban itu sangat berat sekali. Dan begitu juga ya, beberapa dari kamu aku melihat rasa pengen mencari sesuatu, mencari kenyamanan, apakah itu mencari sesuatu yang bisa merubah kondisi kamu ya, yang begitu banyak beban dan kamu pengen meringankan atau pengen menghilangkan beban itu. Ya, disinilah ada bottom of the deck-nya kamu, ada divination. Kamu seakan-akan mencari cara bagaimana ya agar semua masalah yang aku hadapi ini itu bisa hilang. Agar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu, dalam hidup aku gitu loh, itu bisa aku atasi dengan mudah ataupun dengan gampang gitu loh. Karena aku merasa selama ini ya kebahagiaan itu sangat jauh dari diri aku. Nah, disinilah kamu merasakan ya healing, ya pengen sembuh dari kondisi ini, pengen keluar dari kondisi ini, ya pengen melupakan masalah ini. Disinilah kamu mencoba merenungi divination seakan-akan di sini kamu pengen meramal gitu loh. Meramal bahwa adakah kebahagiaan buat aku? Ya, kapan itu akan terjadi? Nah, disinilah kamu mencari jawaban itu. Ada suatu energi cukup besar di sini yang kamu rasakan untuk merubah semuanya. Merubah kehidupan kamu. Mungkin dari kesedihan, dari kekecewaan, dari pengkhianatan, ya, dari keterpurukan finansial. Makanya di sini kamu pengen merubah semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat di sini? Agar semuanya itu membaik, agar semuanya itu bisa uh, ya hilang gitu loh. Dan aku bisa bahagia. Itu yang kamu rasakan di sini. Di sini ada seperti kamu merasakan intuisi kamu itu muncul. Seakan-akan ya udah, aku harus bangkit dari kondisi ini. Aku harus healing gitu loh. Aku harus sembuh dari kondisi ini. Itu yang kamu rasakan ya. Oke. Buat Taurus. Nah, di sini ada manifestation. Ada sesuatu yang kamu manifestasikan dalam hidup ini. Ya. Kamu akan menjadi bahagia dan semuanya akan bisa
apa ya, clear ya, maksudnya itu bisa bersih semuanya energi kamu, ya, tentang apa yang kamu manifestasikan dalam hidup kamu. Nah, itulah yang akan bisa merubah kamu nantinya. Sesuatu manifestasi kamu itu apa? Kebahagiaan, perubahan. Nah, kamu yakin itu akan bisa terjadi saat kamu sudah merasakan diri kamu, ya kamu pengen mencari keseimbangan nih. Ya, aku pengen mencari keseimbangan untuk hidup aku. Nah, itu kamu akan dapatkan. Secara memang sudah ada dalam diri kamu itu muncul energi positif dalam diri kamu itu untuk merubah semuanya. Karena kamu sadar gitu loh, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah tidak baik buat diri kamu ataupun untuk kehidupan kamu selanjutnya. Disitulah kamu menyadari bahwa untuk bisa merubah semuanya dan memanifestasikan sesuatu untuk hidup kamu. Ya, itu yang terjadi di sini. Oke. Dan kalau aku lihat sih mungkin kamu sudah melihat ya gambaran-gambaran bahwa kesempatan atau peluang di mana bahwa saat kamu sudah pengen healing gitu ya, di situ muncul suatu gambaran ataupun kesempatan di mana kamu akan merasakan kebahagiaan, akan bisa melepaskan masalah-masalah yang sudah ada selama ini dalam hidup kamu. Kamu merasa bahwa kapan ya aku ini lepas dari masalah gitu loh. Kenapa hidup aku penuh dengan masalah? Aku melihat orang-orang baik enjoy-enjoy aja gitu loh. Aku melihat orang baik-baik aja. Aku melihat orang itu kayak nggak ada masalah. Kenapa aku seperti ini? Disitulah kamu mulai menyadari bahwa ya ternyata aku butuh healing. Untuk diri aku sendiri, untuk menyembuhkan diri aku sendiri. Disinilah kamu mulai memanifestasikan sesuatu untuk perubahan itu. Oke? Nah, di sini ada moon energi, ada energi bulan. Oke, surrender ya. Dimana kamu di sini merasakan perasaan bahwa ada sesuatu nih yang akan menyinari kamu. Kamu akan bersinar kembali. Kamu kamu akan merasakan mimpi-mimpi kamu yang dulu pernah ada, terbesit dalam pikiran kamu. Itu kamu sadar, itu sebenarnya akan terwujud. Kamu sudah merasakan itu sebenarnya. Mimpi kamu itu akan menjadi kenyataan. Ya. Di sini aku melihat semesta itu memberikan suatu apa ya? Kayak suatu keajaiban buat kamu ya. Apakah di sini dalam healingnya kamu, kamu akan kedatangan seseorang ya atau mungkin semesta mengirimkan seseorang kepada kamu agar kamu bisa healing, sembuh gitu ya dari di mana kamu pengen move on, ya ternyata ada seseorang nih yang membantu kamu. Bisa saja itu terjadi di sini ya. Itu yang terjadi di sini. Ada sebuah cahaya ataupun ada seseorang yang akan datang kepada kamu ya, untuk mengklaim emosi kamu ya, di mana bahwa, yang tidak mungkin, awalnya tidak mungkin, kamu merasa tidak mungkin, jadi mungkin gitu loh. Ya, jadi misalnya nih, kamu, seumpama kamu mempunyai hubungan nih dengan seseorang, dan kalau aku lihat ya, kamu itu begitu, cinta dia, sayang dia, dan seakan-akan kamu tidak bisa lepas dari dia. Dan kamu merasa tidak mungkin bisa lepas dari dia. Itu bayangan kamu, itu pikiran kamu. Tapi sebenarnya, ya, jika kamu pengen lepas sih bisa aja, gampang aja. Secara kamu harus ingat, wah ternyata dia orang yang tidak pernah menghargai aku. Ternyata dia seseorang yang manipulatif, toksik. Nah, seandainya aku menjalin hubungan dengan orang seperti itu, apakah aku akan bahagia? Itu aja yang perlu kamu ingat, ya. Jadi saat kamu mengingat gitu, jadi yang tak mungkin itu bisa mungkin gitu loh. Jadi, wah ternyata gampang ya pengen move on itu, wah ternyata gampang ya bisa healing itu gitu ya. Jadi seakan-akan di sini tuh semesta itu, mengirimkan seseorang buat kamu, agar kamu membantu kamu ya bisa terjadi prosesnya healing gitu loh. Jadi ada peran semesta juga di sini, oke. Yang tidak mungkin ya mungkin kamu merasa, "Ah nggak mungkin deh dia itu seseorang yang bisa membuat aku bahagia," ternyata bisa gitu loh. Jadi apa yang tidak mungkin oleh kamu itu bisa mungkin oleh semesta, oke. Jadi ya berharap di sini ada keajaiban buat kamu dan keajaiban itu akan nyata nantinya kamu lihat. Tapi memang diri kamu itu sudah menyadari bahwa ya aku harus bisa berubah. Karena jika dari dalam diri kamu itu tidak merasakan adanya keinginan untuk berubah, ya kamu tidak akan pernah berubah. Stuck lah kamu di situ. Oke. Nah, di sini akan ada abundance.
Proses healing-nya kamu mungkin dari semua masalah yang kamu hadapi, ternyata akan ada suatu keberkahan ya, atau akan ada berkelimpahan di sini, abundance. Akan banyak cinta di sini yang akan terlihat. Ya, kita di sini bercerita tentang healing. Healing itu adalah ya kadang-kala itu selalu berhubungan dengan cinta. Jadi di sini kita bercerita tentang love reading ya. Jadi aku melihat di sini kamu akan dipenuhi dengan cinta nantinya. Saat kamu sudah mencintai diri sendiri gitu ya. Di mana kamu di sini pengen healing. Ya healing kamu itu ya cintai dulu diri kamu sendiri, hargai dulu diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu akan banyak cinta akan datang kepada kamu. Di sini kamu akan berkelimpahan, berkelimpahan cinta, orang-orang yang sayang sama kamu. Sebenarnya banyak sih orang yang peduli sama kamu. Kamu jangan beranggapan, wah, ada nih seseorang teman ternyata ya dia suka ghosting, suka julid sama kamu atau bagaimana lah ya gitu. Tapi sebenarnya satu orang yang seperti itu masih banyak orang yang baik lagi gitu loh. Jadi jangan kau pikirkan orang yang tidak menyukai kamu. Anggap aja itu angin lalu, ya. Karena kalau kau pikirkan itu akan menjadi beban buat kamu. Di sini sih yang aku lihat sih yang menjadi beban buat kamu itu pemikiran kamu sendiri. Jadi buanglah pemikiran-pemikiran negatif tentang suatu hal. Jadi agar hidup kamu bisa lebih positif, oke? Okay? Nah, itu akhirnya kamu akan berkelimpahan di sini aku lihat ya. Dengan healingnya kamu, kamu sukses dari healingnya kamu dan akhirnya kamu merasakan kebahagiaan. Kebahagiaanlah yang akan kamu rasakan nantinya setelah kamu berhasil atau sukses dalam healingnya kamu. Dalam penyembuhan hidup kamu, penyembuhan luka hati kamu, penyembuhan pikiran kamu. Jadi semuanya di sini intinya sih dalam diri kamu dulu. Karena saat kamu sudah bisa menyeimbangkan semuanya, otomatis energi positif itu akan muncul. Oke? Okay? Buat Taurus. Nah, Taurus bagi kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi ya dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Ini khusus buat Taurus ya. Oke. Kita akan lihat di sini. Oke, kita turunkan kartu energi kamu ya. Dari kartu tarot. Oke. Nah, di sini ada The World, ada Sword. Wah, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dilena kamu ya, sebagian zodiak. Kita langsung dibacakan ya. Oke. Ada Justice. Ada Cup. Ada Libra, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, Taurus, Virgo, Capri. Ada di Impress. Ada Taurus. Oke. Oh, ini 3 ya. Kita ulang kembali. Oke. Ada Gemini, Libra, Aquarius dan ada Aries, Leo, Sagi. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya buat Taurus. Nah, kita akan melihat di sini. Di bottom of the deck-nya kamu di sini ada King of Swords. King of Swords ini menggambarkan sesuatu kekuatan ataupun sesuatu proses ya, dimana kamu sudah melihat nih bahwa suatu perubahan yang kamu jalankan sebenarnya itu ada peluang, ada berpotensi untuk lebih baik gitu loh. Jadi potensi kamu untuk bisa memperbaiki hidup kamu itu besar sekali di sini. Jadi benar-benar kamu melihat bahwa wah ternyata aku harus seperti ini. Ternyata aku harus melakukan ini. Jadi sehingga semuanya itu akan bisa terwujud apa yang aku inginkan, apa yang aku cita-citakan. Nah, begitu. Ya, buat Taurus. Kita akan lihat di sini ada manifestation. Oke. Nah, ada the word. Di sini memang terjadi ya suatu masalah ataupun di sini ada kayak apa ya? Apakah aku ini menjalankan suatu karma? Apakah aku dulunya punya dosa gitu ya?
Di sini akhirnya kau merenungi juga, merenungi, merasakan apa sih yang aku apa ya, yang aku rasakan saat ini? Apakah ini balasan dari apa yang aku sudah perbuat dulunya gitu. Jadi kadang-kala kamu itu selalu berpositif thinking, seakan-akan ya, kalau memang iya ya aku ikhlas menjalankan ini semua, begitulah. Dan di sini ya, dengan keikhlasan kamu, dengan sesuatu yang kamu lalui ya, ya healing-nya kamu, akhirnya kamu menyadari ternyata pemikiran kamu selama ini itu bisa terwujud dengan mindset kita sendiri gitu loh. Jadi pemikiran kamu sendiri di sini ada Ace of Swords, oke? Saat kita berpikir bahwa, itu suatu masalah itu adalah hal yang membahagiakan, nah itu akan bahagia gitu loh. Jadi tergantung mindset kita. Bagaimana mindset kita menganggap suatu masalah itu ya. Jadi, eee andai kata ada masalah yang cukup besar yang kamu hadapi, anggap itu cuma masalah kecil dan akhirnya bisa terselesaikan, gitu. Ini ada suatu pemikiran. Saat kamu berpikir, "Wah, ini apel, ini sehat untuk dimakan." Nah, otomatis saat kamu makan itu akan merasa bahwa ya ini memang benar-benar untuk kesehatan gitu loh. Jadi, kadang kala kita perlu merubah mindset kita, pikiran kita, ya, seperti itu. Itu ya. Dan aku lihat di sini ya, sesuatu yang kamu manifestasikan itu apa? Suatu hubungan hubungan dengan seseorang karena di sini ada Ace of Cup. Seseorang sepertinya, kayak apa ya, kayak ada merasakan sesuatu feel connection terhadap kamu. Kalau aku lihat di sini memang kamu dengan dia terlihat ada perbedaan ya. Di sini seorang apa ya, seorang perempuan dengan kodok. Seakan-akan kamu dengan dia itu merasa ada rasa empati gitu loh. Walaupun di sini kamu berbeda. Berbeda jenis, ya kita anggapkan dalam satu hubungan itu kamu mungkin dengan seseorang itu ada perbedaan, apakah itu perbedaan usia, perbedaan, eee, keyakinan, atau perbedaan negara gitu ya. Tapi kamu di sini terlihat memang kayak ada sesuatu ya, mungkin ini juga yang jadi manifestasi kamu bahwa kamu akan bisa menerima siapapun yang akan datang selagi dia bisa membahagiakan aku gitu loh. Dan tapi kamu juga bisa teliti siapa yang datang gitu ya, tujuannya apa. Nah, itu dari proses healing-nya kamu, karena kamu saat kamu healing, di situlah, seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu, kan kartu demon energi di sini ya muncul ya. Jadi ada seseorang ya, bisa saja di sini kartunya, itu akan hadir. Ada Ace of Cup yang menawarkan sebuah perasaan gitu loh. Ada seseorang yang ternyata menawarkan suatu, eee, rasa yang benar-benar dia rasakan terhadap kamu, ya. Bisa saja dia di sini seseorang yang mungkin sudah lama mengenal kamu, oke? Mungkin ada sesuatu yang, kamu lihat dari diri dia ataupun dia terhadap kamu, karena di sini juga bisa vice versa, oke. Nah, itu yang terlihat di sini. Bisa saja itu salah satu manifestasi kamu di mana, "Wah, aku ternyata dengan dia, aku merasakan feel-nya dan aku akan bisa bahagia nih sama dia. Aku akan berjanji bisa menghargai hubungan ini kembali," gitu loh. Jadi itu, bisa saja itu sesuatu yang kamu manifestasikan, oke. Di sini ada Justice, ada Cup dan Pentacles. Kalau aku lihat di sini sih heeh, eee, ini ada energi dari masa lalu ya, yang kalau aku lihat. Energi masa lalu ini seperti kayak mengirimkan sesuatu kepada kamu. Seakan-akan dia itu bisa dikatakan datang kepada kamu menawarkan sesuatu, menawarkan suatu hubungan gitu loh. Karena di sini ada suatu keputusan atau ada sesuatu yang perlu kamu seimbangkan ya. Mungkin kamu selama ini mencari keseimbangan diri kamu dan belum kamu dapatkan. Ataupun dia di sini, dia udah mendapatkan keseimbangan itu hanya sama kamu. Makanya dia pengen datang ke kamu, ya seperti pengen menawarkan sesuatu lah gitu. Karena dia hanya merasakan hidupnya itu begitu sempurna itu saat bersama kamu, ya. Jadi dari healing-nya kamu ini, kayaknya mungkin aku merasa bahwa energi di masa lalu ini sangat kuat juga datang ke kamu. Bisa saja di sini sebagian dari kamu menerima ataupun, apa ya, memberi kesempatan untuk dia merubah semuanya, ya. Karena banyak sekali nih kesalahan-kesalahan yang dia buat terhadap kamu. Makanya kamu pengen healing, pengen move on dari dia ataupun pengen sembuh dari hal-hal yang dia perbuat kepada kamu. Jadi ternyata dia seseorang di masa lalu ini berusaha keras sekali untuk
datang ke kamu ataupun untuk terkoneksi lagi sama kamu. Itu kalau yang aku lihat ya. Dan di sini selanjutnya ada Abu Dance di Impress. Nah, kalau aku lihat sih di sini kamu mencoba ya. Aku bercermin, kamu lagi bercermin. Kamu mengatakan kepada diri kamu itu kuat gitu loh. Walaupun kamu sendiri saat ini, tapi kamu kuat. Ada Tuhan yang bantu kamu, yang selalu berada dekat kamu. Itu yang kamu katakan pada diri kamu. Itulah dari Impress ini mengatakan bahwa kamu itu sudah menjadi seorang pribadi yang begitu kuat. Walaupun banyak masalah, ya mungkin ini terjadi karena banyak masalah yang kamu hadapi, sehingga terbentuk kekuatan dalam diri kamu. Dan akhirnya kamu menyadari bahwa ternyata apa yang aku jalani selama ini adalah proses proses kekuatan yang muncul dalam diri aku. Proses hidup aku gitu loh. Jadi dengan begitu aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu gambaran kamu di sini. Oke. Kamu mencoba juga di sini akhirnya merasakan bahwa ternyata aku itu bersinar juga ya gitu loh. Ternyata aku ini orang yang mempunyai pesona juga gitu loh. Jadi kamu menyadari itu. Jadi inilah berkelimpahan di situ akhirnya kamu menyadari semua itu. Tuhan berikan segala sesuatunya kepada kamu itu ya untuk agar bisa kamu rasakan. Rasakan nikmatnya gitu loh. Nikmat memiliki ini, kamu punya kelebihan, kamu punya cinta, ya, itu. Oke. Nah, jadi di sini saat kamu pengen healing, otomatis akan ada kebahagiaan yang menanti kamu. Tapi jika keinginan kamu tidak mau healing, ya otomatis kamu tidak akan bisa berubah. Kamu akan stuck di gitu aja. Hati kamu, pikiran kamu itu tidak akan pernah berubah. Disitulah kamu ditugaskan pikiran kamu untuk bisa merubah semuanya dan hati kamu. Jadi tapi kadang-kala hati dan pikiran itu kadang tidak balance ya. Bagaimana caranya kamu intinya dengarkan energi-energi positif kamu. Dengarkan kata hati kamu yang bisa membawa uh, ke arah yang lebih positif gitu loh, ya. Oke, buat Taurus, jadi semoga healing yang kamu lakukan di sini akan mendapatkan hasilnya, akan bisa terlaksana dengan baik, agar kamu bisa bahagia nantinya ke depan. Oke, buat Taurus, sampai ketemu lagi, dadah.